berjuang. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زمانها عم تحلم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة والفول في الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل الصغير أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا السلام أمونا فاس أمدي زوم علي بصوصي وشبلا أمون بيي كابتن Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang anti penjajahan dan menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita datang ke sini, Ustaz Edi, untuk aksi damai, aksi akbar, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, takbir. Sebelum pembacaan ayat suci Al-Quran, kita akan menyaksikan video opening berikut ini. Insya Allah, agar kita bisa membuka pintu langit dan menurunkan rahmat Allah, mari kita buka dengan pembacaan ayat suci oleh Ustadz Deden Muhammad Mahyarudin Al-Hafiz. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan surah Bani Israel atau surah Al-Isra ayat 101 sampai 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما
والأرض ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Deden. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kita semua berdiri, dari ujung sana semuanya. Mari kita bersiap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita dengan hikmat, dan kami mohon semuanya untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangga ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bayangnya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Kiai Haji Nasir Zain MA. Tafadhal bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum berdoa, saya akan menyampaikan 3 hal. Pertama, doa itu adalah sumsumnya ibadah, dan rohnya ibadah adalah keikhlasan. Maka kita harus berdoa dengan ikhlas. Kedua, dalam berdoa kita harus yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan, "Qulillah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin akan diijabah. Yang ketiga, dalam berdoa angkatlah tangan, karena Rasulullah telah menjanjikan, "Innallaha yastahi ayyarudda man rafa'a yadayhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu menolak orang yang telah mengangkat tangannya dalam berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Warḍa Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika
وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا يا خير الغافرين. اغفر لنا يا خير الغافرين. اغفر لنا يا خير الغافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا خالق خلقه من تراب. اللهم يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنصر الإخوان المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين. اللهم قوي شوكتهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم قوي عزائمهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام واحرسهم في كنفك الذي لا يرام. اللهم احفظ أهل غزة أطفالهم وشيوخهم ونساءهم وضعافهم. اللهم يا حي يا قيوم بردا وسلاما على أهل فلسطين. بردا وسلاما على أهل فلسطين. بردا وسلاما على أهل فلسطين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين الظالمين الغاصبين ومن عاونهم وظاهرهم وساعدهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم خيب آمالهم. اللهم كل سلاحهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم عليك بهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم أرنا بأسك عليهم فإن بأسك لا يرد عليه أحد. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di tempat ini kami bersama-sama mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Sebab kami yakin yang datang bersama-sama tidak akan pernah tertolak oleh-Mu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Penyayang, pandanglah saudara-saudari kami di Gaza, Palestina dengan pandangan kasih sayang dan kelembutan-Mu ya Allah. Ringankan beban ujian yang begitu berat menimpa mereka. Hilangkan kesedihan yang sedang berjejal menghimpit dada mereka. Turunkanlah apa yang menjadi permintaan mereka kepadamu. Pertolongan bala tentara langit, keamanan dan kedamaian. Segerakan kemenangan bagi perjuangan mereka ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka karena-Mu ya Allah. Kesedihan mereka adalah kesedihan kami. Kesulitan mereka adalah kesulitan kami. Kehilangan mereka adalah kehilangan kami. Orang tua mereka adalah orang tua kami. Anak-anak mereka adalah anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Syekhana. Indonesia. Indonesia. Bela Palestina. Palestina. Merdeka, merdeka, merdeka. Palestina. Merdeka, merdeka, merdeka. Penjajah Israel. Lawan, lawan, lawan. Takbir. Allahu Akbar. They turned up for the second Saturday building older, different organisations. takbir terkerasnya di depan kedutaan Amerika. Allahu Akbar. Alhamdulillah, menurut pantauan lapangan kami, hari ini lebih 1 juta manusia Indonesia. Sama-sama 1 juta dari Indonesia untuk Gaza. Allahu Akbar. Takbir! 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 Allahu Akbar! Mengapa seluruh dunia melakukan aksi untuk menyatakan pembantaian, menyatakan brutalan itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan? Karena apa yang dilakukan oleh penjajah Israel sudah tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Anak-anak, wanita, orang-orang yang tidak berdosa, tidak ada yang tertinggal. Sekolah, rumah, masjid, gereja, bahkan gereja yang sangat bersejarah di Gaza pun tidak lepas dari penghancuran dan pemboman penjajah Israel. Karena itu seluruh dunia mengutuknya dan seluruh agama tidak ada yang bisa menerimanya. Dan dari Indonesia seluruh majelis-majelis agama menyatakan penolakan, bahkan menyatakan apa yang dilakukan oleh penjajah Israel dengan kebrutalan itu harus dilawan. Dan sekarang kita akan dengarkan mereka. Karenanya mari kita sambut sambutan pengantar dari wakil majelis-majelis agama, perwakilan dari MUI, KWI, PGI, PHDI, Permabudi, Matakin. Mari kita panggilkan Dr. Amir Syah Tambunan, Sekretaris Umum Majelis Ulama Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Silakan, silakan semua bersamaan, silakan maju ke depan. Yang kedua kita panggilkan Profesor Dr. Philips Wijaya, Ketua Umum Permabudi. Dibacakan oleh dari
Haryanto, aktivis generasi muda Buddhis. Kemudian kami panggilkan Dr. Chandra Setiawan, perwakilan dari Matakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul hampir 2 juta di lapangan Monumen Nasional. Mewakili 270 juta bangsa Indonesia. Semoga ikhtiar dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ketua MPR RI, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Hidayat Nur Wahid, Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, mewakili DPD RI, Ibu Silvia Murni, mewakili Menteri Kabinet, mitra kerja kita, ibu yang sangat vokal di dunia internasional, Ibu Retno Marsudi. Kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat dan tegar untuk memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Pak Muhajir Effendi, Pengko PMK, beliau langsung telepon kepada saya untuk hadir sebagai bentuk komitmen untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Menteri Agama, terima kasih. Semoga Bapak Menteri Agama tetap konsisten di jalan yang benar, memperjuangkan saudara-saudara kita di Palestina. Pimpinan MUI ada Buya Anwar Abbas yang senantiasa menyemangati kita semua. Senior kita Pemerkarsa, saya panggil senior beliau, Profesor Din Samsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang sogianya 10 November kita lakukan perhelatan semacam ini, tapi beliau bilang lebih cepat lebih baik. Ini foto yang disebut-sebut Pak JK ini dia. Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan mewakili agama dan semua yang hadir, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu berkumpul di lapangan Monas ini? Karena kita ingin bersatu, karena ingin kita membela hak-hak asasi manusia, hak yang paling asasi untuk merdeka dan berdaulat. Karena itu pertemuan kita di Monas ini adalah merupakan bahagian dari kepedulian kemanusiaan dan kepedulian untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Dan kalau kita mau bersatu, kita harus terus berkumpul bersilaturahim untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan semua negara-negara yang ada di dunia.
Oleh karena itu, pertemuan kita pada hari ini, saya menyampaikan selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keikutsertaan kita untuk hadir maupun yang tidak hadir untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kita harus yakin doa-doa kita bisa menembus ke Lauhil Mahfuz. Doa silahul mu'minin. Dan semoga doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa terima kasih ini juga kami sampaikan kepada rekan-rekan lintas agama. Karena ini bukan persoalan hanya sekelompok golongan agama, tapi ini persoalan kemanusiaan, kemerdekaan, kedaulatan, dan perdamaian abadi di seluruh Indonesia. Tolong dijawab. Indonesia, Palestina, penjajahan Israel. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sedikit pesan dari umat Konghucu bahwa Bapak dan Ibu sekalian, kita harus yakin di antara kami hadir, di antara Bapak dan Ibu sekalian, apa yang sedang kita upayakan ini adalah berada di dalam jalur kebajikan, dan kita harus yakin bahwa hanya kebajikan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Singkat dan padat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami dari Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia, kami hadir di sini untuk mendukung aksi rakyat Indonesia bela Palestina. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa membebaskan dan juga bisa membela Palestina dan juga save humanity. Indonesia, 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 Palestina, 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 penjajah Israel, penjajah Israel, penjajah Israel. Demikian sekali lagi kami Permabudi Persatuan Umat Buddha Indonesia hadir sini untuk bersama-sama kita bangun dan kita bersama-sama menuju pembelaan Palestina. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih luar biasa. Takbir! 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 Kali ini kita akan menghadirkan berbagai tokoh dari lintas agama untuk membacakan pernyataan. Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, Pendeta Jimmy Sorin, Wakil PHDI, Profesor Dr. Philip Wijaya, Dr. Chandra Setiawan, dan Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kita daulat untuk di depan. Tapi sebelumnya, mari kita lihat video berikut ini.
Izinkan saya akan membacakan pernyataan Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, mencermati secara seksama tragedi kemanusiaan atas Gaza, Palestina akibat agresi, kekejaman dan kezaliman Zionis Israel yang telah menimbulkan ribuan korban baik wanita maupun anak-anak, baik tenaga medis maupun wartawan, rusaknya prasarana umum, baik sekolah maupun rumah sakit, serta tempat ibadah baik masjid maupun gereja. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, kami yang berhimpun dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menuntut agar perang segera dihentikan dan agar dilakukan penyelidikan internasional atas kejahatan kemanusiaan dan perang oleh Israel untuk diajukan ke Mahkamah Internasional. 2. Demi kemanusiaan, perdamaian dan keadilan, kami menentang keras penjajahan Israel atas Palestina dan mengecam keras politik apartheid, genosida, holocaust serta terorisme yang terus dilakukan Israel. Maka kami menyerukan kepada pemerintah negara-negara Islam, negara-negara Arab untuk membatalkan hubungan diplomatik dan atau tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdiri tegak. Sebagai bentuk solidaritas bagi Palestina, seyogyanya bangsa Indonesia sebagai bangsa cinta damai dan keadilan memboikot dan tidak membeli produk-produk Israel dan produk-produk pakaian, makanan, dan minuman yang menyumbang kepada Israel. 3. Kami memberikan apresiasi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atas keputusan dan resolusinya atas Israel, antara lain sebagai pelanggar HAM berat. Namun, PBB perlu melakukan langkah-langkah nyata dan tegas dalam menegakkan resolusinya dengan menghilangkan kekuatan veto dari negara-negara yang menampilkan standar ganda terhadap masalah Palestina. 4. Kami mendukung dengan penghargaan atas sikap tegas dan konsisten Indonesia yang sejak zaman Presiden Bung Karno hingga sekarang, zaman Presiden Joko Widodo, terus menolak penjajahan Israel dan mendukung Palestina merdeka. Mengapresiasi sikap diplomasi tegasnya yang dilakukan oleh Menlu kita, Retno Marsudi, baik di forum KTT OKI maupun sidang umum PBB. Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin mendorong kolaborasi negara-negara anggota OKI, ASEAN, JCC bersama negara-negara seperti Rusia, China, Bolivia yang mengambil sikap tegas atas Israel. 5. Menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu bangsa Palestina Gaza dengan diplomasi hingga demonstrasi, opini, dana, dan doa. Berharap agar itu semua dapat membuka nurani dunia dan menyelamatkan kemanusiaan dan akal sehat untuk membantu membuka pintu hati dan kebijakan internasional hadirnya keadilan perdamaian di kawasan Timur Tengah hingga ke seluruh dunia. Dengan Palestina merdeka dan enyahlah penjajah Israel dari bumi. Nah, menyerukan kepada umat berbagai agama untuk membacakan doa kehadirat Allah yang Maha Kuasa untuk memberi kekuatan lahir dan batin
bagi rakyat Palestina dalam menanggung penderitaan dan mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negaranya. Jakarta, 5 November, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini, inilah yang kita tunggu atas nama pemrakarsa Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Kami panggilkan Kiai Haji Muhammad Profesor Dr. Samsudin. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengundang para pejabat negara yang berhadir. Ketua DPR RI Dr. Haja Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Jazilul Fawaid, Wakil Ketua DPD RI Bapak Ibu Profesor Sylvia Murni, kemudian dari eksekutif Menteri Agama Republik Indonesia, Menko PMK Profesor Muhajir Effendi, dan Ibu Menteri Luar Negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Aksi hari ini adalah aksi besar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Adalah bentuk kebersamaan kita, seluruh elemen dan komponen bangsa Indonesia yang cinta damai, lintas agama, lintas kelompok, lintas partai politik. Maka saya minta, tunjukkanlah kebersamaan, berpegang teguhlah pada etika dan akhlak mulia untuk saling menghargai, untuk saling bertenggang rasa. Ya. Gak usah teriak, gak usah teriak. Saya minta aspirasi politik baik terhadap partai-partai politik maupun pasangan capres dan cawapres disimpan dahulu, ditahan dahulu. Tidak perlu ada ekspresi apapun kecuali yang positif. Inilah bangsa Indonesia yang cinta damai. Inilah umat beragama yang berakhlak mulia. Kita telah dinyatakan dalam pernyataan tadi membela Palestina pertama dan utama sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Palestina, rakyat Palestina
adalah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan 1 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada 6 September 1944, sekali lagi, pada 6 September 1944, lewat lisan Mufti Palestina Syekh Al-Husaini melalui radio dari Berlin, Jerman, beliau mengakui atas nama rakyat Palestina kemerdekaan Indonesia. Inilah antara lain alasan kita melakukan aksi semacam ini, untuk membela dan mendukung kemerdekaan Palestina. Saudara-saudara, dengan tetap tenang, beradab, tidak ada perlu ekspresi yang sinistik. Alhamdulillah, aksi ini dihadiri oleh para pejabat negara yang sudah dipanggil tadi. Maka mari kita dengar pesan mereka secara singkat, 2-3 menit. Saya ingin awali mungkin dari lembaga perwakilan. Ada Wakil Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Profesor Dr. Silviana Murni. Berlanjut nanti Wakil Ketua MPR RI Kiai Haji Jazilul Fawaid. Beliau ini harus berangkat ke bandara, menunggu sebentar di sini. Dan nanti dari lembaga perwakilan, ya, diakhiri sebagai puncak oleh Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Causa Haja Puan Maharani. Baru nanti yang wakili eksekutif. Silakan 2-3 menit. Mohon tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia yang kami sangat cintai, kami sangat muliakan, saya berdiri di tengah-tengah saudara-saudara mewakili Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI, bersama Aliansi Rakyat Indonesia Lintas Agama dan Keyakinan Bela Palestina, mendukung gerakan aksi sejuta rakyat Indonesia untuk Gaza. Indonesia bela Palestina. Palestina merdeka, merdeka, merdeka. Penjajah Israel lawan, lawan, lawan. DPD RI menyatakan Palestina bukan hanya milik rakyat Palestina saja. Begitupun Al-Quds, Al-Aqsa, melainkan Palestina milik umat manusia di Indonesia, khususnya umat Islam di seluruh penjuru dunia. Palestina juga bukan milik hanya satu generasi, tetapi Palestina milik generasi terus sampai hari kiamat. Rakyat Indonesia adalah bagian masyarakat dunia dalam aksi-aksi bela Palestina di beberapa negara. Kita dengar sendiri Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan lantang membela Palestina atas nama bangsa Indonesia. Kita bangga dengan seorang wanita, perempuan yang sangat lantang berbicara membela Palestina. Indonesia beraksi hari ini, lebih dari 1 juta manusia berdiri di kawasan Monas, Jakarta, Indonesia, menunjukkan solidaritas lawan pembantaian brutal dan barbar di Gaza. Palestina merdeka, merdeka, merdeka.
Indonesia, bela Palestina. Penjajah Israel, lawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya mewakili Lembaga Tinggi Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat hadir di sini dalam rangka meneguhkan sekaligus bersama-sama aksi akbar bela rakyat Palestina sesuai konstitusi negara Republik Indonesia bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Sekali lagi menyelamatkan Palestina, menyelamatkan kemanusiaan, menyelamatkan Palestina, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan Palestina bagian dari melaksanakan dan jihad konstitusi Indonesia. Saya berterima kasih sekaligus terus akan mendukung aksi bela Palestina ini sampai Palestina merdeka. Palestina, Israel. Inilah komitmen seluruh rakyat Indonesia, seluruh agama-agama, hati nurani kemanusiaan, bahwa terjadi kedoliman di depan mata, anak-anak perempuan kita dibantai. Kemanusiaan kita harus kita hidupkan, kita lawan kedoliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga kedoliman hancur di muka bumi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini, salah satu tujuan dari kemerdekaan Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Saya hadir di sini atas undangan Pak Din Samsudin karena dapat merasakan bahwa apa yang dilakukan dan telah terjadi di Palestina adalah hal yang tidak bisa diterima oleh kita semua. Karenanya saya berdiri di sini sebagai Ketua DPR RI menyampaikan, mengutuk dan menyampaikan sikap tegas saya menolak kekejaman agresi militer bangsa Israel yang telah membombardir pemukiman penduduk, rumah sakit, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja dan lain-lainnya, serta bentuk ketidakadilan lainnya kepada rakyat dan bangsa Palestina. Bangsa Indonesia sejak zaman Bung Karno, Presiden pertama, hingga saat ini tetap tegas secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Karenanya saya pun turut menyatakan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia, korban yang luka-luka dari kalangan rakyat Palestina yang tidak berdosa, seraya mendoakan semoga arwah korban yang meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan korban-korban yang terkena luka dapat segera disembuhkan seperti sedia kala. Karenanya DPR RI menyerukan kepada pemerintah bersama-sama dengan organisasi internasional lainnya untuk tetap terus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Jangan pernah berhenti dan selalu mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer kepada rakyat dan bangsa Palestina. Karenanya saya mengajak seluruh dan segenap bangsa Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, walaupun yang tidak hadir pada kesempatan ini, untuk tetap bersemangat memberikan bantuan moral dan material kepada rakyat dan bangsa Palestina. Dimanapun kita berada, doa-doa dan perjuangan kita tetap harus kita berikan kepada rakyat dan bangsa Palestina. Demikianlah pernyataan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya harapkan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada rakyat dan bangsa Palestina serta seluruh umat manusia di muka bumi, diberikan keselamatan dan perdamaian, serta bangsa Indonesia akan selalu memberikan dukungan kepada bangsa dan rakyat Palestina hingga rakyat dan bangsa Palestina merdeka. Palestina, Palestina, Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak banyak yang mengetahui proklamator Indonesia Bung Karno sangat bersahabat dekat dengan tokoh Palestina Yasir Arafat. Bahkan kalau Yasir Arafat datang ke Jakarta, selalu menyempatkan diri untuk bertemu Bung Karno dan keluarga Bung Karno. Inilah yang harus kita warisi. Komitmen untuk membela Palestina tidak boleh berhenti. Sekarang giliran para eksekutif, dan izinkan saya mengundang untuk pertama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang Excellency Ibu Retno Marsudi yang videonya viral as a woman, membela a mother and a grandmother. I plead, stop the killing, protect the civilian, let in the humanitarian assistance. Use your heart for justice and humanity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ibu bapak, kita berkumpul di sini bersatu
dari yang bineka untuk menunjukkan solidaritas kita terhadap kemanusiaan. Dan kemarin bantuan tahap pertama sudah diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini bukan hanya bantuan dari pemerintah, tetapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan bantuan selanjutnya akan dipersiapkan. Ibu Bapak, semalam saya menulis puisi. Apakah boleh puisi ini saya baca? Puisi ini judulnya Palestina Saudaraku. Boleh banget dibaca. Ditulis oleh Retno Marsudi. Hatiku miris karena bocah itu menangis. Dia terluka. Dia tidak bisa berkata. Dia tidak tahu di mana bapak ibunya. Setiap 10 menit, satu anak wafat di Gaza. Ribuan orang tua kehilangan anak. Tak terbilang berapa ribu anak kehilangan orang tuanya. Setiap tangan tertulis nama. Mereka tidak ingin mati tanpa penanda. Rumah mereka hanya langit. Kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur, akan terus membantumu. Aku dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Demikian Ibu dan Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Menteri Agama Menko PMK, silakan kalau mau baca puisi atau bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai sebangsa setanah air, kita semua berkumpul di sini karena kita mencintai bangsa Palestina, karena kita mencintai rakyat Palestina. Oleh karena itu saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, semua saudara-saudara saya untuk bersama-sama melakukan sholat gaib untuk para syahid yang menjadi korban Israel, yang menjadi korban agresi Israel, dan sekaligus mendoakan agar bangsa Palestina segera mendapatkan kedamaian, keadilan, dan kemerdekaannya. Terima kasih saudara-saudaraku yang saya cintai. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina! 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 Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya hadir mewakili pemerintah Republik Indonesia. Ditugaskan oleh Bapak Presiden bertiga, tidak main-main, Menko PMK, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Agama. Apa artinya? Artinya kita semua jangan ragu dengan sikap pemerintah Indonesia. Kita akan dukung Palestina dengan seluruh kekuatan kita sampai Palestina merdeka. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya mengajak semuanya bersolawat agar manfaat solawat bisa memperkuat doa kita, agar doa-doa kita seluruh rakyat Indonesia, terutama yang 2 juta hadir di Monas ini, dikabulkan oleh Allah SWT segera, agar Palestina lepas dari penderitaan yang berkepanjangan. Oke, kita sholat bersama. Bisa musiknya? Assalamualaikum. Semuanya. Raqat aynaya syauqan walitaibaka darafat ishqan fa'ataitu ila habibi fatayaqal kuwariqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudara, aksi hari ini didukung, tenang, harap tenang. Mari kita dengarkan dengan baik. Setuju? Oleh banyak sekali organisasi yang dikoordinasikan oleh Majelis Ulama Indonesia, didukung oleh majelis-majelis agama, didukung oleh seluruh ormas-ormas Islam, oleh lembaga, bahkan juga didukung oleh kaum buruh, konfederasi pekerja seluruh Indonesia, oleh APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia, dan banyak organisasi-organisasi lain, khususnya Dewan Masjid Indonesia yang ketua umumnya hadir bersama kita. Saya minta nanti pernyataan itu ditandatangani oleh semua sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Ibu Menteri Luar Negeri. Ada tanda
penghargaan, tolong jelaskan. Ini saya minta Ustadz Bakhtiar Nasir bisa ke depan. Ya, takbir. Bisa sedikit memberi penjelasan tentang mimbar sebagai sedikit tanda apresiasi kita kepada Ibu Menlu. Ya, silakan. Ini adalah replika mimbar Masjidil Aqsa. Salah satu pembuat mimbar Al-Aqsa yang sekarang adalah anak Indonesia. Dan anak Indonesia itu bikin replika. Dan hari ini kita serahkan kepada Yang Mulia atas nama negara Republik Indonesia, mewakili Presiden, mewakili pemerintah Indonesia, kita serahkan kepada Ibu Menteri dengan hormat kepada Pak Din Samsudin. Dari Aliansi Rakyat Indonesia, Bela Palestina, Indonesia, Palestina, merdeka, merdeka, merdeka. Penjaya Israel, lawan, lawan, lawan. Kita minta kembali lagi semua para tokoh. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Saudara-saudara, terakhir dari kami, acara kita hari ini mulia. Maka saya minta setelah bubar nanti, bubarlah dengan tertib. Karena boleh jadi tanpa bermaksud bersuuzon ada yang ingin mencederai dengan menghasut, dengan memprovokasi. Maka sebagai rakyat cinta damai, pulanglah dengan tertib pada waktunya nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey!
Nabiil Qasimi Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala Nabiil Qasimi Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima. Saya diminta oleh Ketua Umum saya di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir untuk mewakili beliau memberikan sambutan sebagai bentuk dukungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada seluruh kita yang ada hari ini. Karena saya akan menyampaikan sikap dari organisasi dan kebetulan saya juga adalah menjabat sebagai wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, maka terpaksa saya membacakan pernyataan sikap saya secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah bangsa yang beragama dan berbudaya. Kita adalah bangsa yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita adalah bangsa yang telah diberi amanat oleh konstitusi untuk menciptakan perdamaian di dunia. Oleh karena itu kita menolak dan menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Kita berprinsip bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu kita harus dan wajib hukumnya untuk membela rakyat dan bangsa yang terjajah seperti yang dialami oleh rakyat Palestina sekarang ini, di mana mereka sudah dijajah oleh Israel sejak tahun 1948. Oleh karena itu kalau kita tanya rakyat Palestina mau mereka apa, maka jawaban mereka tentu hanya ada satu, yaitu mereka ingin merdeka dan terbebas dari penjajahan Israel, sehingga mereka bisa membentuk negara mereka menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, di mana mereka bisa dengan bebas dan leluasa untuk membuat kebijakan dan menentukan nasib mereka sendiri. Tetapi itulah yang tidak dan belum didapat oleh rakyat Palestina hari ini. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, mereka sampai hari ini dan esok tidak akan pernah berhenti berusaha dan berjuang, kalau perlu dengan mengangkat senjata dan berperang, seperti yang terjadi dan kita lihat hari ini. Meskipun kita lihat senjata mereka kalah canggih dari senjata yang dimiliki oleh Israel, tapi lihatlah semangat juang mereka, lihatlah tekad bulat mereka. Saya yakin dan percaya, karena sejarah sudah membuktikan dan memperlihatkan kepada kita semua, di mana Amerika dengan persenjataan yang canggih akhirnya terpaksa angkat kaki dan mundur dari Vietnam. Begitu juga di Afghanistan, bagaimana canggihnya senjata yang dimiliki oleh Uni Soviet dan Amerika, tetapi mereka juga harus angkat kaki dari negara tersebut. Lalu apa yang mereka harapkan? Mereka adalah hanya mengharapkan bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan untuk negara dan bangsanya secara penuh. Demikianlah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, dan di penghujung sambutan singkat saya ini, saya ingin mengutip kata-kata arif dan kata-kata bijak
dari seorang jenderal berbintang 5 di negeri ini. Ada 3 orang jenderal berbintang 5 di negeri ini. Yang pertama Jenderal Soeharto, yang kedua adalah Jenderal Nasution, dan yang ketiga adalah Jenderal Sudirman. Apa kata Jenderal Sudirman? Karena beliau adalah tentara, jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, maka kalian harus bersatu. Dan untuk bisa bersatu, maka kan harus rajin melakukan silaturahim dan harus rajin menyambung tali batin. Dan kita pada hari ini dan di hari ini serta di tempat ini adalah dalam rangka bersilaturahim menyambung tali batin kita untuk mendukung rakyat Palestina. Mudah-mudahan dengan demikian persatuan dan kesatuan di antara kita semakin bagus, sehingga bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang kuat, sehingga saya bisa mendukung secara penuh perjuangan rakyat Palestina, sehingga rakyat Palestina akan bisa mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelah sini, takbir. Sebelah kiri, takbir. Semuanya takbir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang bersinar ini, jutaan orang hadir di sini, saudara-saudara semuanya, dengan niat pertama untuk membantu, untuk mendoakan, untuk bersatu, untuk kemerdekaan Palestina dan menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Pagi ini kita semua prihatin dan kita semua marah akan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan yang terjadi. Karena itu, marilah kita semua bersatu, paling sedikit mendoakan, membantu dan memperjuangkan akan kemerdekaan dan menghentikan semua akan kejahatan yang membinasakan dan pembunuhan besar-besaran di Palestina ini. Karena itu kita semua di sini, mari kita bersatu. Juga negara-negara Islam di Timur Tengah, di Arab agar bersatu bersama-sama. Mari kita juga menyerukan Amerika menghentikan dukungannya kepada Israel, dan Israel akan sadar akan kemanusiaan dan semua kita semua. Mari kita semua bersatu, dan juga rakyat Palestina bersatu. Tanpa persatuan sendiri di rakyat Palestina, maka perjuangan ini tidak akan berhasil. Kita semua di sini mendoakan semoga semua ini berakhir, semua kedamaian akan kita capai, dan semua kembali kepada kemerdekaan yang kita cita-citakan. Terima kasih. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat yel-yel kita tadi? Indonesia, 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 Palestina, Palestina, merdeka, merdeka, merdeka. Palestina, merdeka, merdeka, merdeka. Israel, lawan, lawan, lawan. Israel, penjajahan Israel, lawan, lawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa karunia Allah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Kita bukan hanya sudah bisa memerdekakan Indonesia, tapi kemerdekaan Indonesia itu juga karena dukungan dari bangsa Palestina, betul? Dan subhanallah, komunikasi yang nyambung, dukungan dari bangsa Palestina karena juga Indonesia mendukung Palestina. Tahun 1937, tokoh Muhammadiyah Kiai Haji K. Mudzakkir sudah memimpin delegasi Indonesia menghadiri satu konferensi di Syria agar Palestina tidak dijajah oleh Israel. Tahun 1938,
Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Hashim Akbari, pendiri NU. Keduanya pada tahun 38, 7 tahun sebelum Indonesia merdeka, sudah memfatwakan keharusan Indonesia membantu bangsa Palestina, baik dengan doa maupun dengan dana, agar bangsa Palestina tidak dijajah oleh Israel. Luar biasa. Alhamdulillah, fatwa para ulama ini kemudian menjadi salah satu daripada alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta yang menegaskan sikap Indonesia untuk menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan, dan Bung Karno menerjemahkannya sebagai menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Sikap dasar Bung Karno itu berkelanjutan dari tahun 50, tahun 55, tahun 58, tahun 62, tahun 64, dan beliau tahun 62 menegaskan selama kemerdekaan belum diberikan kepada bangsa Palestina, maka selama itu juga Palestina dijajah oleh Israel. Artinya Israel negara penjajah dan Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Allahu Akbar. Tadi kita sudah mendengar pernyataan langsung dari Ketua DPR, dari para menteri yang mewakili pemerintah, Menteri Luar Negeri, Menko PMK, yang menegaskan sikap Indonesia yang akan terus berjuang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menghentikan penjajahan Israel. Maka dari jutaan warga yang ada di sini, kita menyaksikan dan mencatat penegasan itu agar kemudian mereka semakin mengupayakan secara lebih maksimal lagi. Sudah diupayakan dengan sangat baik dan kita mengapresiasi lobby, diplomasi, termasuk juga pengiriman bantuan kemanusiaan, tetapi masih bisa dilakukan apa yang tadi telah disampaikan di dalam pernyataan bersama pemerintah Indonesia untuk bisa lebih kuat menekan dan atau berkomunikasi bersama dengan OKI, dengan ASEAN, dengan GCC agar negara-negara bersatu, agar negara-negara OKI bersatu, agar negara-negara yang membela Palestina bersatu, agar Amerika Serikat menghentikan bantuannya kepada Israel, dukungannya kepada Israel, akan menghentikan sikap vetonya, agar kemanusiaan bisa tegakkan, kemerdekaan bisa dihadirkan, dan agar hukum internasional bisa dihormati. Dan ini ada sesuatu yang mestinya bisa dilakukan pemerintah kita melalui diplomasi tingkat tinggi, kelas presiden, untuk kemudian bisa menghadirkan komitmen, melaksanakan dan menunaikan utangnya. Dinyatakan bahwa Indonesia masih punya hutang kepada Palestina, satu-satunya negara yang belum merdeka, dan diundang pada konferensi Asia Afrika pada tahun 55 hanyalah Palestina. Apakah hutangnya akan kita bawa sampai terjadinya kematian? Tentu tidak. Kita harus menjawab dan harus menunaikan hutang ini semaksimal dan sejak mungkin. Terima kasih untuk terselenggaranya acara ini. Kita semuanya satu padu bersama-sama. Kalau kita di Indonesia satu padu, kita berharap dunia bersatu padu. Kalau masa dunia bersatu padu menentang dan menolak Israel, kita berharap agar Israel segera dikoreksi dan dihentikan penjajahan dan kejahatannya, agar hadirlah kemerdekaan bagi Palestina, lah keadilan bagi dunia. Allahu Akbar. Indonesia, Palestina, merdeka, merdeka. Israel, penjajahan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Indonesia. 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 Palestina. Merdeka. 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 Palestina. Merdeka. 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 Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau Buya Anwar menyebut diri sebagai orang Muhammadiyah, maka saya akan menyebut diri adalah orang NU. Pertama, saya ini orang Madura, biasanya sebelum lahir sudah NU. Setelah mukallaf, baru itu belajar banyak Islam. Yang kedua, saya ketepatan juga Rois Syuriah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selain saya juga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah. Bapak Ibu sekalian, secara resmi Nahdlatul Ulama
Tadi Bapak Dr. Hidayat Nurwahid sudah menyampaikan Kiai Hasyim Asy'ari tahun 38 Indonesia sebelum merdeka pada saat ada agresi ke Aqsa, Kiai Hasyim Asy'ari sudah menfatwakan tentang kunut nazilah kepada warga Nahdlin dan kaum muslimin dimanapun berada. Dan pada saat itu juga Kiai Hasyim Asy'ari dapat ancaman dan dapat persekusi dari Belanda karena dianggap ini membangkitkan ruh jihad bainal muslimin saat itu. Tetapi sekarang bukan hanya persoalan kaum muslimin, tapi juga menjadi persoalan kita, persoalan kemanusiaan. Maka selain ukhuwah Islamiyah, ada juga ukhuwah insaniyah. Oleh karena itu saya ingin membacakan 7 poin pernyataan sikap resmi Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Rais Am, Khatib Am, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal. Tapi karena waktu yang terbatas, maka saya akan sampaikan kesimpulannya. Yang pertama, ingin menyampaikan bahwa kita membela Palestina itu berdasarkan keimanan kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Merdeka. Palestina merdeka. Merdeka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi kami yang muslim, atas nama keimanan itulah yang memanggil. Kita kal jasadil wahid, saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Kita bagaikan satu bangunan kal bunyanil wahid, maka saling menolong antara kita kepada mereka. Maka kita ingkar bil qalbi, kemudian berdoa. Hari ini masyarakat Indonesia menyatakan protes pada dunia untuk berpihak pada Palestina. Itulah yang kita lakukan pada saat ini, adalah ibadah kepada Allah. Ibu bapak panas hari ini, tapi nggak ada apa-apanya dibanding saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahu Akbar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita meminta atas dasar keimanan, atas dasar kemanusiaan itu, mari kita membantu menolong saudara-saudara kita di Palestina. Ibu bapak yang punya kekuatan doa, barangkali yang bisa membuka pintu langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan doa. Ketika ibu bapak sekalian punya kemampuan harta, mari salurkan hartanya, dan kita mengetuk orang yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir yang kami singkat menjadi 3 poin adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Silahul mukmin sesuai dengan keyakinan masing-masing. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari itu sebagai Hadratus Syekh Raisul Akbar DNU meminta kita untuk kunut nazilah, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya fa'alu lima yurid, lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma arzuqir rahmah ikhwanana fi Filistin, Allahumma arzur ikhwanana ar-rahmah fi Filistin, Allahumma arzuq ikhwanana al-maghfirah fi Filistin. Allahumma sabbit aqdamahum warzuqhum sabrah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hawaijana warzulir rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa fadilatil Fatihah iftah lana abwaabal khair warzuqna al khair war rahmata wal ridwana wal quwwata birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Khalil warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, kita di sini hadir untuk membela Palestina. Betul? Kita berkumpul di sebuah lapangan yang bukan namanya lapangan Monas. Ini namanya Medan Merdeka, menandai kemerdekaan yang kita raih lewat perjuangan. Oke?
Jadi kita bicarain soal Palestina, setuju? Saudara sekalian yang berkumpul di sini, saya ingin ajak kepada semua. Gini, duduk aja dulu semuanya, duduk. Duduk semua, biar yang belakang bisa lihat. Duduk. Duduk. Bisa taat dengan Duduk, depan duduk, biar yang belakang bisa lihat. Yang depan duduk. Ayo. Duduk. Ayo, diminta Ayo, duduk. Kita duduk. Diminta Duduk. berdiri, kita berdiri. Duduk. Saudara-saudara semua, duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke. Kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke. Tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia, bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini dan seperti dikatakan Ustadz Bahtiar Nasir tadi, rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yel. Free, free Palestine. 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 Free, free. Biarkan suara rakyat yang mewarai dunia, bukan suara dari mikrofon ini. Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Rekam dengan kamera Anda semua. Free Palestine. Free, free Palestine. Free, Free, free Palestine. free Free, free. Palestine. Free, free. Palestine. Free, free Palestine. Palestine. Mana lagi? Saudara-saudara sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia. Kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudara sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan Gaza yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita. Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur, yang tebingnya hancur, lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu
anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat, "Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur?" Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, "Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah." Ya Allah, Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekad apa tekad orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan mereka mewarisi semangat para nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya insya Allah melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini berada di lapangan ini karena tadi dibacakan, ketika kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain. Itu karena kita merasakan di negeri ini bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan Kementerian Luar Negeri, kita bangga dengan Ibu Menteri Retno yang telah mewakili Indonesia di forum dunia dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak agar buka blokade di Gaza, biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut gencatan senjata dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Rekam dengan semua HP-nya. Hey, hey, go ho. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchallenged. We have to line up and stop Zionist Israel
from continuing the violence in the land of Palestine. Send a message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban, jaga keteduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tenang, bisa tenang, tenang dulu, bisa tenang, tenang. Baik, silakan Prof, tenang dulu, silakan Prof. Kita akan menyerahkan pernyataan kita kepada Yang Mulia Duta Besar Palestina di Jakarta. Allahu Akbar. Saya mohon Wakil Ketua Umum, para Ketua MUI, dan Ketua Pelaksana aksi ini untuk menyerahkan atas nama kita semua pernyataan kepada Bapak Duta Besar Palestina di Jakarta. Falyatafaddal. Wa narju min sa'adatihi ayyulqiya daqiqatan wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أحييكم من القلب، أحييكم من فلسطين التي تقدر إندونيسيا الحبيبة. هذه الوقفة، هذه الرسالة التضامنية من أجل السلام، من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. أشكركم من قلبي، أشكركم جزيل الشكر، وأشكر القيادة الإندونيسية والحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي قاطبة على وقفتهم ودعمهم من أجل أن تتحرر فلسطين وأن يسود السلام على أرض السلام، أرض فلسطين الطاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ringkasnya beliau menyampaikan salam dari hati beliau, salam dari bangsa Palestina, disertai apresiasi dan kebanggaan yang setinggi-tingginya buat seluruh yang hadir, seluruh bangsa Indonesia, dan kepada pemerintah Indonesia, tokoh-tokoh pemimpin Indonesia atas dukungannya terhadap Palestina. Terima kasih banyak, dan insya Allah kita sama-sama akan melihat Palestina merdeka. Takbir. Izzatul Islam. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita kumpul lagi. Alhamdulillah. Monas udah dibuka berkah Palestina, betul? Mudah-mudahan insya Allah 212 kita kumpul di sini. Izzatul Islam. Takbir. Masuk. Takbir. Yang tahu lagunya nyanyi sama-sama. Gaza semuanya bermula. Gaza jalan lagi perjuangan tak kenal lagi demi kenikmatan